Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Arif Hanafi Arianja dengan NIM 0702221018. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan Firebase Real-Time Database pada Codular Creator. Kemudian nanti saya akan menunjukkan suatu kondisi di mana data dengan NIM yang sama tidak bisa dimasukkan ke database. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi yang telah saya buat. Ini adalah aplikasi data mahasiswa yang dapat menampilkan data NIM, nama, prodi, dan nomor WA. Kemudian di bawahnya ada beberapa tombol seperti tombol input, delete, refresh, edit, read, dan view. Namun kita pada kesempatan kali ini hanya akan fokus pada tombol input dan read. Oke, langsung saja kita masuk ke tombol input. Kita akan melihat bloknya. Di sini kita lihat pada bloknya, jika tombol input ditekan, pertama sistem akan melakukan validasi input satu persatu. Jika kolom NIM kosong, maka notifier akan menunjukkan masukkan data NIM. Kemudian, jika data nama kosong, maka notifier akan menunjukkan masukkan nama Anda. Kemudian, jika data prodi belum dipilih, maka notifier akan menunjukkan masukkan prodi Anda. Kemudian jika data nomor WA kosong, maka notifier akan menunjukkan masukkan nomor telepon Anda. Kemudian jika semua data telah dimasukkan, maka NIM akan digunakan sebagai tag untuk menyimpan informasi ke Firebase database. Nah, jika semua data sudah benar, maka notifier akan menunjukkan data berhasil ditambahkan. Baik, di sini langsung saja kita akan memasukkan atau menginputkan data. Kita akan masuk ke LD Player emulator Android. Oke, di sini kita akan memasukkan datanya. Pertama, data NIM. Kemudian nama. Kemudian prodi, kemudian nomor WA. Kemudian kita tekan tombol input. Nah, di sini notifikasi telah muncul, data berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan melihat di Firebase. Nah, kita lihat data telah berhasil masuk dengan data-data yang lain yang telah saya masukkan sebelumnya. Baik, kemudian kita akan masuk ke tombol kedua, yaitu tombol read. Akan kita lihat bloknya. Nah, di sini jika tombol read diklik, maka akan membuka screen yang lain, yaitu screen kedua yang telah kita buat, yaitu screen read. Kita lihat dulu tampilannya. Di sini tampilan akan membuat susunan yang sama, yaitu NIM, nama, prodi, dan nomor WA seperti di screen sebelumnya. Baik, langsung saja kita akan melihat tampilan yang dibuat di screen read ini. Nah, ini data-data yang telah kita masukkan akan terlihat susunannya seperti ini. Nah, pada screen read ini ada dua tombol, yaitu tombol edit dan tombol delete. Pertama, kita akan masuk ke tombol edit. Kita akan melihat bloknya. Nah, kita lihat di sini pada blok tombol edit atau BTN edit, kita lihat jika tag txt NIM kosong, maka notifier akan
menunjukkan pilih datanya terlebih dahulu. Nah, ketika kita telah memilih datanya dan ketika kita memilih edit di sini, maka otomatis kolom dari NIM, nama, nomor WA akan aktif sehingga kita dapat mengedit datanya. Kemudian tombol editnya akan berubah menjadi tombol simpan agar kita dapat menyimpan setelah kita mengedit datanya. Nah, di sini jika kolom NIM dikosongkan, maka notifier akan menunjukkan masukkan NIM. Kemudian begitu juga dengan kolom nama, prodi, dan nomor WA. Masing-masing akan menunjukkan notifikasi yang sama ketika kolom kita kosongkan. Nah, kemudian ketika telah dimasukkan, Firebase akan mengecek tag name apakah semua data telah benar. Jika semua data sudah benar, maka notifier akan menunjukkan notifikasi data berhasil diedit. Nah, di sini langsung saja kita akan tes pada aplikasinya. Di sini kita akan mengedit data yang ini. Pertama kita klik datanya. Nah, di sini kita lihat bahwa kolomnya tidak aktif sebelum kita mengklik editnya. Ketika kita klik edit, maka kolom akan aktif. Misal kita akan ubah ujung nomor atau mungkin kita akan ubah nama dari mahasiswa ini. Misalnya kita buat Bambang Sudirman. Nah, kita simpan. Nah, kita keluar. Kita lihat Bambang Sudirman sudah berubah. Nah, akan kita cek di real-time database. Nah, namanya juga sudah berubah di sini. Baik, kita akan masuk ke tombol yang kedua, yaitu tombol delete. Kita akan melihat bloknya. Nah, kita lihat di tombol delete, blok pada tombol delete ini, jika tombol delete diklik, maka sistem akan melihat seperti yang sebelumnya, apakah NIM kosong. Jika NIM kosong, notifier akan menunjukkan pilih datanya terlebih dahulu. Kemudian, notifier akan menunjukkan teks yang bertuliskan apakah Anda ingin menghapus data. Nah, di bawahnya akan ada tombol ya. Jika ingin menghapus data, maka data akan terhapus. Kemudian tidak untuk kembali dan tidak jadi menghapus data. Nah, langsung saja kita tes. Misalnya kita akan menghapus data yang kita edit tadi. Di sini. Kita akan hapus. Kita tekan hapus, delete. Nah, ini notifiernya muncul apakah Anda ingin menghapus data. Nah, jika kita hapus, maka data berhasil dihapus. Kita lihat di Firebase. Di sini, nah, data telah berhasil dihapus dan hilang dari database. Nah, di sini saya akan menunjukkan satu kondisi di mana ketika kita menginput data dengan NIM yang sama, maka data tidak akan masuk ke database dan akan memunculkan peringatan. Kita lihat dulu di bloknya. Nah, kondisinya jika Firebase database 1 menerima data get value, pertama sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah kolom itu masih kosong atau tidak. Nah, jika kolomnya sudah diisi dengan data NIM yang sama, maka akan memunculkan sebuah error message dengan tulisan NIM sudah ada. Kemudian, jika memang data NIM-nya yang diinputkan belum ada, maka seperti biasa kita bisa memasukkan NIM, nama, prodi, dan nomor HP seperti biasanya. Baik, di sini akan langsung kita coba saja untuk memasukkan data dengan NIM yang sama. Kita akan masuk ke LDP lagi. Di sini kita akan mencoba untuk memasukkan NIM yang di sini. Kita kembali ke input. Misalnya kita masukkan NIM-nya.
dengan nama yang berbeda. Kita coba input. Nah, di sini muncul peringatan NIM sudah ada, maka fungsi dari blok yang tadi berjalan dengan baik. Baiklah, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.